bener lagi, bebas. Tapi bohong gitu ya, tapi bohong. Saya jarang sekali, jadi saya jarang, baru pas ada kasus ini, saya pengen lihat apa aja sih yang dibikin anak saya gitu. Nggak semua. Tapi gue sempet ngasih ide itu. Saya pernah, kamu tuh ngasih bikin konten itu berbagi gitu ya. Kamu bisa lah beli nasi beli nasi bungkus 20 bungkus 30 bungkus, bagiin. Saya bilang gitu ke papanya. Iya, saya lihat video yang dari soal PSK, dari kok dia bisa mempraktekkan seperti itu. Dia sedih, terus dilihat dari komentar-komentar, ya Allah, sedih. Sampai seorang semua mendoakan sampai nyumpahin. Saya sedih sangat, Pak. Ya meskipun dia anak sebelah, meskipun dia anak sebelah, tetap aja merasa. Selamat datang di Dunia Manji. Hari ini saya geram sekali. Sebenarnya bukan hari ini, udah beberapa waktu ini, melihat konten-konten dari Ferdian Paleka. Yang meledak adalah konten tentang memberikan sumbangan kepada orang-orang, tetapi isinya sampah. Sumbangan itu diberikan kepada waria yang ada di jalan dan juga anak-anak. Konten prank. Di video itu mereka bilang mereka mau membantu pemerintah untuk menegur orang-orang yang tidak menaati peraturan PSBB. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. COVID. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa diambil dari kasus ini. Jika mau menegur, pastinya tidak dengan cara seperti itu. Kalau kita lihat konten-konten sebelumnya, dan Ferdian Paleka ini bukan hanya sekali loh membuat konten yang seperti ini, beberapa kali. Dan ditegur oleh banyak orang, tapi dia masih tidak peduli. Bahkan dia membuat disclaimer bahwa konten-konten yang ada di akunnya adalah konten asal-asalan, konten main-mainan. Jadi jangan mengharapkan ada edukasi atau inspirasi di dalam konten mereka. Well, ya, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di sosial media manapun, kita memang bisa membuat konten apapun. Kita bisa membuat konten prank. Tapi please, jangan konten yang seperti ini. Buat teman-teman yang masih ada di YouTube, yang masih giat membuat konten, saya tahu bahwa konten-konten prank atau konten-konten yang sensasional pasti mendapat views lebih banyak. Jika kamu mau membuat konten-konten seperti itu, buatlah yang tidak merugikan orang lain. Apalagi sampai memasukkan sampah ke dalam sumbangan. Saya geram sekali menonton itu. Jika memang tidak mau membuat konten edukasi, jika tidak membuat konten yang memberikan inspirasi, jika hanya mau membuat konten yang bersifat hiburan, gak apa-apa. Silakan hibur para penonton dengan hal-hal yang lucu, seru, receh. Tapi please, jangan merugikan orang lain. Saya yakin banyak juga orang yang geram akan ini. Makanya akun Instagram dari Ferdian Paleka juga sudah hilang. Saya rasa pasti di-report sama banyak orang. Tapi ingat teman-teman, dia membuat konten bukan di Instagram, tapi di YouTube. Saya rasa kita perlu mereport channel dia. Kita laporkan kepada YouTube. Bukan untuk dihilangkan, tapi supaya pihak YouTube tahu bahwa Ferdian Paleka ini membuat konten-konten yang meresahkan dan merugikan orang lain. Silakan katakan bahwa saya adalah orang yang sok suci. Tapi sekali lagi, jika kita tidak membuat konten yang baik, janganlah bikin konten yang merugikan orang lain. Maaf, saya lagi gak bisa senyum saat ngomongin ini.